Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada para partisipan yang telah hadir pada kuliah tamu hari ini di Diploma Talks dengan tema Exploring Chile's Culture yang akan diisi oleh Ibu Rizkita Widya Murwani sebagai diplomat RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Republik Chile. Sebelum memulai acara kuliah tamu pada hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran dari awal acara hingga acara selesai nanti. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, mari segenap para partisipan untuk meluangkan waktu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dilanjut dengan Mars Usni. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia, jaya dan abadi selamanya, menciptakan putra-putri berkarya, berbakti kepada negara, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sumpah setia kepada negara dan Pancasila, membangun negara tercinta, meneruskan cita-cita proklamasi 45, berbakti kepada Pertiwi. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia, jaya dan abadi selamanya, menciptakan putra-putri berkarya, berbakti kepada negara, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sumpah setia kepada negara dan Pancasila, membangun negara tercinta, meneruskan cita-cita proklamasi 45, berbakti kepada Pertiwi. Kibarkanlah bendera USMI Adika, Universitas Satya Negara Indonesia. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Visip Universitas Satya Negara Indonesia, Dr. Andes Sultan Raja Guguk MM. Kepada Pak Dekan kami persilahkan. Bapak Dekan untuk di-unmute dulu karena masih di-mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan juga terima kasih dan ucapan juga kepada Ibu Mbak Rizkita Widya Murwani selaku diplomat Indonesia untuk kedutaan Chile, dan pada hari ini suatu kehormatan buat USNI karena Mbak Rizkita bisa memberikan waktunya tentang Chile kepada mahasiswa USNI. Dan sebagaimana kita ketahui, jadi pada saat USNI ini berdiri, waktu itu yang menjadi ketua program studi kita itu baru diangkat 2 tahun, tiba-tiba diangkat menjadi duta besar di Chile, Pak Profesor Dr. Soekarno gitu Jadi makanya ini membuka memori kembali mengenai Chile ini kepada USNI. Mungkin kalau seandainya Mbak kita lihat data-data, ada pernah di situ Kaprodi Hubungan Internasional USNI diangkat menjadi duta besar di Chile, Bapak Dr. Soekarno. Kemudian setelah kembali dari Chile, kembali ke kampus, dan akhirnya di kampus menjadi dosen tetap dan diangkat menjadi profesor atau guru besar pertama di USNI, Bapak Soekarno ini. Itu adalah profesor yang pertama. Dan pada malam hari ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kaprodi, Pak Pradono, kemudian Pak Ales, Gunawan yang jadi moderator, dan juga Faisal Mukti Julfikar yang selalu aktif menjadi ketua presidium PCI chapter USNI. Dan tentu hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa bagi USNI tentang informasi-informasi hal-hal yang aktual mengenai kebudayaan yang ada di Chile, kemudian juga bisa melihat kira-kira
mana yang bisa kita lakukan di sini dan bermanfaat bagi mahasiswa, itu mungkin bisa kita ikuti. Dan itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada MC atau moderator dan juga kepada Mbak Rizky Widya Murwani yang telah meluangkan waktunya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dekan Universitas Satya Negara Indonesia. Sebelum masuk kepada inti acara Diploma Talks pada malam hari ini, izinkan saya sebagai Master of Ceremony untuk memperkenalkan moderator kita, yaitu Bapak Alexander Kurniawan Ulung, SOS MA. Di Universitas Satya Negara Indonesia, beliau akrab disapa sebagai nama Mas Ales. Beliau merupakan salah satu pengajar di Prodi Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasionalnya di Universitas Jember dan S2 Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjadi dosen, beliau merupakan seorang jurnalis yang telah aktif selama 8 tahun di berbagai media asing seperti DW, TTG Asia, dan The Asahi Shimbun. Beliau juga merupakan mantan wartawan dari The Jakarta Post. Di Prodi Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia, beliau mengajar mata kuliah analisis kebijakan luar negeri, politik internasional dan keamanan politik, serta kebijakan luar negeri Indonesia dan Amerika Serikat. Oke, oleh karena itu, saya persilahkan Mas Ales untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih, Ajeng. Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan FISIP, Bapak Solten Raja Guguk. Yang terhormat Ketua Program Studi, Mas Pradono Budi Saputro, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia. Selamat datang di Diploma Talk bertajuk Exploring Chile Culture. Pada Diploma Talk pada malam hari ini, materi untuk acara hari ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Rizkita Widya Murwati. Beliau adalah diplomat Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Chili. Ibu Rizkita adalah pejabat fungsi penerangan sosial budaya KBRI di Santiago. Ibu Rizkita adalah alumni Universitas Pajajaran, lalu beliau melanjutkan studi masternya di Universitas Indonesia. Jadi teman-teman semua, Diplomat Talk ini agak berbeda dengan Dubes Ngopi. Jadi Diplomat Talk ini adalah program kerja dari Foreign Policy Community of Indonesia, USNI Chapter, yang didesain khusus untuk mahasiswa USNI, khususnya mahasiswa HI, agar mahasiswa itu bisa belajar ilmu HI langsung dari para diplomat-diplomat kita yang ada di berbagai negara. Jadi di kelas Ibu Rizkita, teman-teman HI ini sebetulnya sudah belajar teori-teori di berbagai mata kuliah, tetapi menurut kami teori saja tidak cukup. Teman-teman HI, teman-teman mahasiswa HI ini perlu belajar dari para diplomat. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur Ibu Rizkita bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuliah tamu pada malam hari ini. Seperti nama temanya, yaitu Chile Culture. Jadi pada malam hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang budaya Chili. Jadi budaya itu termasuk salah satu topik yang menarik di dalam kajian HI, karena budaya juga memiliki pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan luar negeri. Kita semua tentu sudah sangat familiar dengan budaya-budaya Indonesia, tetapi banyak dari kita mungkin masih belum familiar dengan budaya Chili. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur Ibu Rizkita bisa hadir pada malam hari ini. Berbicara tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Chili, sebagian besar mahasiswa HI mungkin akan lebih banyak concern tentang hubungan ekonomi kedua negara. Salah satunya yaitu tentang ICEPA, yaitu Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi sebetulnya Indonesia dan Chili itu sebetulnya telah memiliki ICEPA, dan ICEPA ini telah berlangsung sejak 2019. Dan
setelah ditandatangani pada 2017. IKEPA berdampak positif terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan Chili. Misalnya pada Januari sampai September 2022, total perdagangan Indonesia dan Chili itu mencapai 433 juta US dollar, naik sebesar 45% dibanding periode sebelumnya. Pada periode yang sama, ekspor Indonesia ke Chili mencapai 254 juta, sementara impor Indonesia dari Chili itu senilai 179 juta US dollar. Jadi surplus bagi Indonesia sebesar 74,6 juta US dollar. Ada banyak hal menarik soal Indonesia dan Chili. Without further ado, kepada Ibu Rizkita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ales. Selamat malam, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negara Indonesia, Bapak Dr. Andes Sultan Raja Guguk, Ketua Program Studi, Bapak Pradono Budi Saputro, dan Bapak Moderator, Bapak Alessandro Kurniawan Ulung, atau Pak Ales ya saya panggilnya. Perkenalkan, saya Rizkita, saya selaku pejabat fungsi penerangan sosial dan budaya di KBRI Santiago. Dan terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan atas kesempatan ini untuk turut membagikan 1-2 hal mungkin yang dapat bermanfaat mengenai pengenalan tentang budaya Chile sendiri. Dan menurut kami ini merupakan suatu inisiatif yang baik dari Universitas Satya Negara Indonesia untuk mendalami betapa pentingnya sebetulnya peran diplomasi budaya dalam menjalin ataupun meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara, dan dalam hal ini Indonesia dengan Chile. Dan tugas dan fungsi kami sendiri di sini merupakan untuk mempromosikan citra Indonesia di dunia internasional, dan dalam hal ini di Chile. Dan mungkin sedikit nanti kami juga akan menjelaskan tentang budaya Chile dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Chile. Kami izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, baik. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai exploring Chile's culture. Mungkin sebagai garis besarnya, hari ini kami akan menyampaikan sekilas mengenai profil Chile, negara Chile in general, lalu budaya Chile-nya sendiri, dan yang terakhir adalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Chile. Kita masuk ke profil singkat mengenai Chile. Chile ini terletak di benua Amerika, di Amerika Selatan, dan kita berbatasan langsung di sini bisa dilihat dengan Argentina, di atas ada Bolivia, dan Peru. Jadi Chile ini negaranya sangat panjang dan memiliki batas dengan laut itu yang sangat luas dan panjang, dan perbatasan dengan negara Argentina ini sangat terlihat ya panjang dari utara sampai ke ujung selatan. Di utara ini kota yang paling ujung adalah Arica, dan di selatan adalah Punta Arenas. Luas wilayah Chile ini sekitar 756.000 km persegi, dan itu mencakup Pulau Paskah kalau teman-teman pernah dengar sebelumnya. Walaupun posisinya memang jauh sekali, tapi Pulau Paskah atau Easter Island ini masuk ke teritorinya Chile dan masuk ke regionnya Valparaiso. Dan Chile ini diapit oleh Samudra Pasifik di sebelah baratnya, dan di sebelah timurnya di perbatasan dengan Argentina ini terhampar pegunungan Andes. Dengan kondisi geografis yang membentang dari utara sampai selatan yang memanjang seperti ini di Southern Hemisphere, dia menyebabkan Chile ini memiliki iklim yang berbeda-beda meskipun dalam satu negara. Jadi di utara ini iklimnya ini sangat kering, dan masuk ke tengah, ibu kotanya di mana saya berada sekarang ini, Santiago ini berada di area sentral Chile. Kondisinya juga kering namun lebih manusiawi.
Karena kalau di utara ini ada padang pasir yang merupakan padang pasir terkering di dunia, yaitu padang pasir Atacama. Lalu masuk ke selatan, iklimnya juga berbeda lagi. Di sana lebih dingin dan basah, jadi dia lebih sering hujan dan suhunya itu lebih dingin daripada di yang sentral dan utara. Perbedaan-perbedaan iklim ini tentunya berpengaruh ke berbagai aspek budaya di Chile. Misalkan di kota-kota yang berbatasan langsung di kawasan pesisir, mereka itu lebih berkembang industri seafoodnya karena mereka bisa langsung mengakses wilayah perairan. Lalu di area sentral Chile, sekitaran Santiago, industri yang berkembang adalah industri wine atau anggur karena iklimnya itu sesuai untuk dan cocok untuk menumbuhkan anggur di vineyard. Jadi kalau nanti teman-teman mampir ke Chile, di sini tuh terkenal dengan wine-nya dan wine-nya di sini sangat murah. Lalu selain dari makanan, dari masing-masing wilayah ini juga jadinya memiliki baju adat atau baju khas daerahnya yang berbeda-beda. Misalkan di utara, di wilayah Arica, Iquique, itu mereka yang berbatasan langsung dengan Peru dan Bolivia, coraknya masih agak kental dan memiliki pengaruh yang terlihat jelas mirip dengan Peru, dengan Bolivia. Jadi nanti motif-motif bajunya itu ada paduan warna-warna yang terang. Dan masuk ke daerah tengah, nanti kami akan jelaskan juga untuk karakteristik masing-masing regionnya. Jadi di sini itu dibagi ke namanya region. Mungkin kalau di Indonesia itu setingkat gobierno itu wali kota atau gubernur, maaf. Region itu tingkatnya gubernur. Nah, itu sekilas kondisi geografis mengenai Chile. Nah, masuk mengenai sejarah Chile. Sebelum abad ke-16, orang-orang yang berdiam di Chile adalah suku asli, dan yang tadi saya sebutkan itu terhampar dan berbeda-beda dari utara sampai ke ujung selatan. Ini ujung selatan ini masuk hampir ke Antartika. Ini mungkin gambarnya agak kurang jelas, jadi saya share di sini yang bisa di zoom. Jadi di utara ada suku Aymaras. Aymaras ini merupakan turunan-turunan juga dari dulu kerajaan Inca, kalau teman-teman pernah dengar di Peru. Nah, ini salah satu turunannya, suku-suku Aymaras. Jadi mereka masih mirip-mirip nih, ada llama juga atau alpaka yang terkenal kalau misalkan lihat foto-foto di Machu Picchu. Nah, ini masih mirip-mirip masyarakatnya. Terus turun sedikit ke Iquique, pakaian tradisionalnya berbeda. Terus di sini masuk ke kawasan padang pasir Atacama. Ini ada rumah tradisionalnya. Mereka menggunakan batu-batu, lalu atapnya menggunakan semacam jerami. Turun lagi ke Antofagasta, ini masih daerah-daerah yang kering ya, banyak padang pasirnya. Masih serupa, jenis-jenis bangunannya cuma berbeda bahan bangunannya saja, tapi atapnya masih serupa. Terus kita turun, terus baju adatnya masih serupa juga. Di sini itu khasnya menggunakan poncho untuk laki-laki dan perempuan menggunakan rok. Meskipun ada beda-beda dikit, tapi kurang lebih siluet dari baju adat atau baju khasnya ya, bukan baju adatnya, itu masih mirip-mirip. Kecuali ini, mungkin ini ya, orang-orang yang sebetulnya tinggalnya di Rapa Nui atau di Pulau Paskah. Mereka itu lebih mirip-mirip dengan gaya Pacific Islands gitu. Jadi kadang ada, mereka juga kan masing-masing punya tarian khas, punya lagu-lagu khasnya, itu masih agak-agak mirip dengan daerah-daerah di negara Pasifik. Ini masuk ke daerah La Serena, mulai memasuki sentral Chile. Bajunya juga agak berbeda ya, lebih sedikit modern dengan roknya yang lebih pendek. Terus mereka ini bawa semacam gantungan, jadi kalau mereka nari ini gantungannya diputar-putar dari bahan wool. Nah, sekarang mulai memasuki Santiago. Ini ada Valparaiso, ini kawasan pelabuhan
yang menjadi hub dari Chile. Lalu masuk ke arah selatan sedikit, sudah ditemukan masyarakat Mapuche. Kalau teman-teman sering dengar, Mapuche ini penduduk asli yang hingga sekarang masih ada di Chile, dan populasi mereka itu sekitar 9% dari total populasi di Chile. Terus kita ke bawah lagi, masih terlihat ponco dan dress yang agak panjang, dan ini alpaka. Oh iya, dan ponco-ponco ini itu bahannya terbuat dari bulu alpaka, atau ada juga yang dari bulu llama. Jadi mereka dijahit untuk memberikan kehangatan, karena memang meskipun di padang pasir, tapi kalau malam hari itu meskipun di musim panas tetap sangat dingin, jadi suhunya itu cukup ekstrim. Nah, ke paling bawah lagi ada satu suku yang menarik, namanya Selknam. Mereka berpakaian seperti ini dan hidup di hutan-hutan. Namun sayangnya setelah masuk ke Spanyol, suku Selknam ini punah. Begitu pula dengan suku lainnya. Jadi yang memang tersisa sekarang ini, mungkin di daerah selatan masih ada sedikit orang-orang Selknam, tapi sekarang yang masih terdengar adalah suku-suku Mapuche. Dan bahasa-bahasa tradisionalnya juga mereka yang tersisa hanya bahasanya Mapuche, disebut dengan Mapudungu. Nah, kemudian di abad ke-16, Spanyol memasuki Chile, dan mereka dijajah sekitar 2 abad hingga tahun 1810, di mana Chile akhirnya mulai menyadari bahwa mereka harus memiliki independensinya sendiri. Jadi mereka memperjuangkan dari tahun 1810 sampai 1818, yang akhirnya mereka merdeka di tanggal 18 September tahun 1818. Tapi jadi di sini perayaan 17 Agustusannya itu beda sebulan, 18 September. Dan lucunya mereka tuh nggak mau disebut hari kemerdekaan, beda dengan kita. Jadi mereka hanya merecognize hari tersebut sebagai hari pertama adanya terbentuknya pemerintah yang secara independen atas nama Chile gitu. Jadi bukan merdeka dari penjajah, tapi merupakan peringatan bahwa terbentuknya pemerintahan pertama. Kemudian di salah satu fakta yang unik juga, di Chile ini banyak sekali orang Jerman, terutama di wilayah selatan tadi, di daerah sini. Itu dilatar belakangi dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengencourage imigrasi dari Jerman ke Chile di tahun 1845. Dan memang difokuskannya itu ke wilayah selatan, di wilayah Valdivia sini, hingga Puerto Montt. Dan tujuan dari fokus pemerintah untuk mengencourage imigran Jerman itu adalah untuk mengembangkan kawasan tersebut. Jadi banyak sekali pengaruh Jerman di sini yang berkontribusi dalam memajukan budaya dan masyarakat di daerah selatan, karena waktu itu memang pusatnya kan memang sampai sekarang juga masih di Santiago. Jadi kadang ke daerah selatan itu selain karena alasan infrastrukturnya juga sulit ya untuk ke sana, tuh kadang hari ini aja kita kalau ke sana masih harus menggunakan pesawat karena terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil. Jadi memang agak menantang untuk pergi ke selatan, sehingga dilakukanlah kerjasama dengan Jerman untuk mengirimkan banyak imigran ke sana. Dan salah satu yang kita bisa lihat di hari-hari seperti ini, di modern day seperti ini, adalah teknologi pembuatan bir. Kalau di Jerman kan memang terkenal mereka dengan birnya. Nah, teknologi itu mereka bawa ke selatan, dan terjadilah kombinasi dua kebudayaan, teknologi pembuatan bir dari Jerman dan komoditas yang paling besar ya di Chile, yaitu anggur. Jadi mereka membuat bir dari anggur, seperti itu. Nah, setelah itu di tahun 1970 sempat terjadi gejolak sosial dengan adanya kudeta pemerintahan dari pihak militer, dan itu berlangsung hingga tahun 90. Dan namun di tahun 90 sistem pemerintahan yang dianut oleh Chile kembali menjadi demokrasi. Nah, di hari ini Chile merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang paling stabil dan
sejahtera ya dari aspek sosial dan ekonomi. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, Chile itu yang paling bisa dibilang paling aman, meskipun memang di setiap negara pasti ada hal-hal yang ya tingkat kriminalitasnya lumayan gitu di beberapa area tertentu, tapi di Chile ini yang paling kami bisa bilang modern. Berikutnya masuk kita mulai bahas tentang kebudayaan Chile. Pertama mungkin dari cerita tadi, sedikit sejarah tentang Chile, kita bisa lihat ya bahwa pengaruh Spanyol ini sangat besar di Chile pada saat masa penjajahan itu, mulai dari bahasa pertama. Bahasa yang digunakan di Chile itu adalah bahasa Spanyol, begitu juga dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Tapi yang membedakan di Chile adalah ada penggunaan dialek yang khusus dan slang. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang bisa bahasa Spanyol, kalau ke Chile dijamin nggak ngerti. Karena penggunaan bahasanya ini sangat berbeda. Jadi misalkan kalau kita bilang apa kabar dalam bahasa Spanyol, yang normal nih ya, bahasa Spanyolnya negara Spanyol, ¿cómo estás? Tapi kalau di sini mereka suka memotong-motong katanya. Jadi ¿cómo estás itu di sini mereka bisa bilang ¿cómo estás? Itu. Dan mereka bicara sangat cepat, jadi cukup menantang. Jadi dan kalau ini fun fact juga, orang Chile ini hampir nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Begitu saya tiba di sini mau coba ngomong bahasa Inggris, benar-benar nggak ada yang bisa. Bahkan orang-orang di bandara pun nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Dan ini lucu karena saya pernah lihat suatu interview tahun 70-an dulu di liputannya BBC. Ada interview dengan masyarakat random aja yang lewat, dan hampir semuanya itu bisa bahasa Inggris. Dan lucunya sekarang itu memang entah kenapa terjadi penurunan mungkin dari sistem kurikulum di sekolahannya. Mereka itu hanya diwajibkan untuk bisa basic English level. Mohon maaf, saya minum dulu. Jadi kalau saya mohon maaf, kalau saya kenalan sama orang-orang sini, saya suka tanya, kalian sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris atau ada kendala lain sih? Mereka tuh lebih sering keluhannya, sebenarnya kita bisa, kita belajar teori basicnya, cuman memang kita tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu lebih ke tidak pede untuk menggunakan bahasa Inggris. Itu sekilas fun fact aja. Dan kemudian pengaruh Spanyol lainnya adalah dari segi agama. Jadi Spanyol itu membawa agama Katolik ke Chile. Jadi mayoritas masyarakat Chile, 41%-nya adalah penganut agama Katolik. Selebihnya agama Kristen, dan sisanya tidak menganut kepercayaan. Dan selain agama, Spanyol juga memberikan pengaruh besar dalam arsitektur. Jadi kalau di Santiago ini, kalau kita ke daerah sentro atau pusat kota, masih banyak gedung-gedung yang bisa dilihat arsitekturnya itu menggunakan elemen yang masih menggunakan barok, terus neoklasikal. Jadi mirip-mirip dengan gedung-gedung di Eropa, kalau teman-teman pernah lihat gitu, itu masih agak serupa. Tapi kalau sudah di luar kawasan sentro, itu sudah mulai modern, dan di sini banyaknya penghuninya itu tinggal di apartemen, terutama di daerah-daerah pusat kota itu mayoritas apartemen. Jadi landed house di sini sangat jarang, dan memang bagi kami itu kurang disarankan karena alasan keamanan. Jadi di sini memang banyak terjadi social unrest, khususnya tahun 2019 dulu memang pernah terjadi demo besar-besaran di Santiago dan seluruh Chile sebetulnya, dan berakhir karena pandemi. Dan pengaruh Spanyol lainnya yang bisa kita lihat adalah teknik pengolahan hasil agrikultur. Jadi contohnya metode mereka memasak, resep-resep mereka itu masih serupa tapi tak sama dengan resep-resep masakan dari Spanyol, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita sudah bahas yang pertama soal bahasa.
di mana orang logat-logat dialek dan slang orang Chile itu disebutnya Chilenismos. Jadi jangan kaget nanti kalau teman-teman ke Chile terus ini ngomong apa sih orang-orang gitu. Karena memang beda sendiri Spanishnya orang Chile ini. Even dibandingkan dengan negara-negara yang berbatasan langsung kayak Argentina, Peru, Bolivia, Spanish mereka itu jelas bisa didengar dan masih ya terlihat gitu kemiripan dengan Spanishnya negara Spanyol. Tapi Chile ini memang agak berbeda sendiri, unik memang. Lalu pakaian khasnya. Pakaian khas di sini adalah huaso. Huaso itu sebenarnya yang kayak ponco tadi kami lihatkan di peta. Lalu untuk perempuannya menggunakan dress seperti ini. Biasanya kalau ini digunakan oleh masyarakat pada umumnya, tapi untuk pada zaman dulu itu, kalau untuk masyarakat yang menengah ke atas atau kaum-kaum bangsawan, mereka menggunakan dressnya yang panjang. Jadi pembedanya hanya di pakaian wanitanya. Dan pakaian ini digunakan untuk melakukan tarian khas mereka, yaitu cueca. Sebetulnya seperti Indonesia, dari utara sampai selatan Chile ini, setiap regionnya itu memiliki tarian khas yang khusus. Jadi berbeda-beda dari mulai di kawasan Arica, mereka biasanya tari-tariannya agak-agak seperti Arab ya, ada sulingnya, terus mereka bajunya panjang, dan sampai ke selatan itu sangat berbeda. Nah, kalau yang nasionalnya, ini adalah tari cueca. Jadi tari cueca itu bercerita tentang pasangan laki-laki dan perempuan, laki-lakinya berusaha mendekati perempuannya. Jadi mereka main pakai sapu tangan, mereka narinya berputar-putar seperti bulan sabit, jadi setengah bulan. Awalnya perempuannya masih malu-malu, nggak mau, terus lama-lama akhirnya mau diajak jalan bersama. Itu sedikit cerita unik. Jadi kemarin juga di perayaan 18 September, itu heboh sekali di Chile. Jadi di semua wilayah, di semua kecamatan, itu mereka bikin seperti pekan raya mungkin ya. Jadi ada panggungnya, mereka bikin barbecue, cueca di mana-mana. Setiap saya pergi kemanapun itu pasti ada tarian cueca. Dan itu interaktif, jadi nggak hanya satu orang di panggung menari, tapi semuanya otomatis ikutan gitu, penontonnya juga. Dan berikutnya sedikit tentang makanan khas. Di sini makanannya, kalau menurut kami pribadi, apalagi lidah Indonesia ya, menurut orang-orang Indonesia di sini juga makanan di Chile itu agak sedikit lebih hambar, karena di sini tidak terlalu banyak menggunakan rempah-rempah. Nah, nanti saya ceritakan sedikit juga tentang rempah-rempah ya di Chile. Nah, makanan yang pertama yang kita bisa lihat di sini nih, ada yang mirip pastel, namanya empanada. Kalau empanada ini memang seperti panada ya kalau di Indonesia, tapi lebih mirip ke pastel. Isinya itu ada daging yang dicincang, tapi bukan daging cincang. Terus dibeli saus, dikasih telur, dan zaitun. Jadi rasanya agak seperti saus bolognese, tapi tanpa tomat. Lalu minuman khasnya ini ada terlihat seperti boba, tapi bukan. Ini yang bulat-bulatnya itu seperti barley atau gandum, terus direndam dengan larutan gula dan air dari dried peach. Lalu di atas ini ada dried peach. Dan ini minuman yang sangat laris di musim panas. Jadi orang sini kalau makanannya boleh hambar, minumannya harus manis banget. Dan mereka senang sekali makanan-makanan manis di sini. Jadi ya ini sedikit fun fact lagi, karena kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis, rate orang yang mengidap diabetes di sini itu juga sangat tinggi. Jadi dari segi asuransi kesehatan pun mereka sampai mengeluarkan kebijakan bahwa mereka tidak bisa mengcover penderita diabetes. Seperti itu. Dan selain dua makanan ini, banyak lagi sebetulnya makanan tradisionalnya dan makanan khasnya, seperti cazuela. Tapi cazuela itu lebih mirip seperti sop buntut mungkin ya. Tapi di sini dengan iga, terus pakai kuah, pakai potongan jagung, pakai potongan wortel, kentang. Jadi lapar saya. Terus kadang di bawahnya ada nasinya juga. Terus ada lagi namanya pastel de choclo. Pastel de choclo itu dari daging suwir, ditaruh di mangkoknya itu harus dari tanah liat.
Lalu atasnya dikasih olahan dari jagung. Di sini tuh banyak yang mengkonsumsi jagung, tapi nasi juga tetap banyak. Jadi kurang lebih masih mirip lah. Jadi kita nggak kangen nasi gitu ke sini. Nah, di atasnya itu dikasih dari semacam bukan olahan ya, tapi kayak jagung di mash, terus dipanggang. Itu namanya pastel de choclo. Semuanya ini pasti menjadi minuman favorit saat minuman dan makanan favorit saat 18 September. Jadi kalau teman-teman mau ke Chile nih, mau merasakan full Chilean experience, itu bulan September adalah bulan yang tepat. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, dan kalian bisa mengalami semuanya gitu kalau pengen tahu soal Chile. Nah, kita masuk ke yang lebih menyangkut terkait kebudayaan. Chile ini rumah dari banyak sekali penyair, musisi yang sangat dikenal di dunia. Kalau teman-teman tahu nih, orang yang difoto ini, walaupun buram fotonya, ini adalah Pablo Neruda. Mungkin pernah dengar namanya. Dia merupakan seorang diplomat juga, dan merupakan penyair yang terkenal, dan dia pernah memenangkan hadiah Nobel untuk literatur. Dan seorang lainnya yang juga merupakan penyair adalah Gabriela Mistral. Gabriela Mistral juga merupakan diplomat dan penyair, dan dia juga memenangkan hadiah Nobel untuk literatur. Jadi di sini banyak orang-orang yang multi talenta, bisa jadi diplomat tapi bisa jadi penyair dan berprestasi gitu. Terus fun fact juga di Chile ini, khususnya di Santiago ya, banyak di setiap kecamatan itu ada perpustakaan yang dikelola oleh kecamatan seperti itu. Dan memang uniknya perpustakaan di sini sangat-sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya ya, yang di komuna tersebut atau kecamatan tersebut. Mereka nggak hanya di sana untuk pinjam buku, tapi mereka datang belajar di sana, mereka kumpul di sana, terus bikin kegiatan di sana. Jadi memang perpustakaan itu sangat dimanfaatkan di sini. Jadi saya melihatnya tingkat literasi di sini itu sangat tinggi. Nah, mungkin kalau di Indonesia kan sekarang baru-baru mulai kita aware dengan perpustakaan ini tempat yang oke juga ya untuk dimanfaatkan gitu. Dan sudah ada kecenderungan di Indonesia juga untuk ke arah sana gitu. Jadi suatu hal yang bagus. Nah, masa-masa gejolak sosial di tahun 1970-an itu melahirkan juga banyak sekali musisi dan penyair yang semacam mengekspresikan perasaan mereka, how desperate they were, they felt, melalui lagu-lagu. Jadi ada musisi seperti Victor Hara, lagu yang terkenal itu Manifesto judulnya, itu tentang betapa dia ingin sekali resist terhadap pemerintahan saat itu gitu. Nah, unik juga di Santiago ini banyak sekali museum-museum. Jadi mulai dari museum fine arts itu ada sampai museum tentang human rights. Jadi Museo de Derecho Humano namanya. Dia mengcapture banyak sekali momen-momen dan kejadian-kejadian dalam bentuk seni rupa mengenai gejolak sosial yang terjadi di tahun 1970 itu, karena banyak sekali kejahatannya, kejahatan luar biasa kalau bisa dibilang. Nah, berikutnya, bagaimana sih keterlibatan Indonesia di dalam kebudayaan Chile, di landscape kebudayaan Chile. Jadi di Chile ini, saking banyaknya seniman, mereka juga banyak yang sudah mengetahui tentang batik. Jadi meskipun terbatas, mereka menggunakan batik sebagai teknik, mereka juga mengaplikasikan teknik tersebut untuk seni mereka. Ini salah satunya adalah kegiatan workshop batik yang dilakukan oleh KBRI. Kita menggandeng salah satu seniman Chile. Dia memang berprofesi sebagai seniman, dia punya banyak karya seni, punya galerinya sendiri, dan dia juga mengajarkan masyarakat Chile untuk membatik sebagai teknik, tapi ya. Jadi ini pesertanya waktu itu di suatu kampus namanya Universidad Católica de Chile.
Itu kampus swasta terbaik di Chile. Dan mereka waktu itu dikenalkan cara membuat batik itu seperti apa, dari mulai menggambar dengan canting sampai hasil akhirnya. Nah, selain batik, yang unik lagi yang tadi sempat dengar mungkin suaranya kalau kedengeran, ini kita lihat videonya dulu. Ini adalah kelompok gamelan yang dikelola oleh KBRI Santiago. Jadi KBRI Santiago ini secara rutin mengadakan kelas-kelas, mulai dari kelas bahasa Indonesia, kelas tari tradisional Indonesia, sampai kelas gamelan. Kelas gamelan ini merupakan kelas yang paling laris, surprisingly, di Chile. Jadi banyak sekali masyarakat Chile di kalangan pemuda seperti ini yang tertarik, bahkan mereka waiting list kami saat ini sampai 75 orang untuk belajar dan mendalami gamelan. Kalau di video ini yang kami tampilkan adalah ensemble, jadi band yang memang sudah tetap, tapi ini semua adalah orang Chile. Dan ini dikelola oleh guru-gurunya adalah 3 orang. Ini 2 diantaranya ini yang cowok-cowok ini. Mereka adalah warga negara Chile yang memang jatuh cinta dengan gamelan, dan mereka mendalami, dulu mereka mengenalnya itu di Prancis, di kedutaan Prancis. Lalu mereka sempat ke Indonesia belajar gamelan di Solo dan Yogyakarta. Lalu mereka kembali ke sini dan mengajarkan terus ke masyarakat Chile sejak tahun 2019. Dan memang antusiasme masyarakat sini yang memang, kalau tadi dari pembahasan sebelumnya, memang masyarakat sini kan banyak yang tertarik dengan seni dan budaya. Nah, seni musik ini merupakan salah satu daya jual Indonesia di Chile. Nah, hari Sabtu ini, tanggal 4 November, kita juga akan punya pementasan gamelan yang dimainkan oleh teman-teman band gamelan ini bersama dengan sejumlah warga negara Indonesia juga. Nanti kita akan pentas di suatu exposition seni. Jadi ada gamelan, nanti ada pertunjukan lampu-lampu dan lain sebagainya. Berikutnya, selesai tentang budaya, kita memasuki topik yang agak lebih serius, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Chile. Kita mungkin masuk melalui sejarahnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman tahu nggak sih sebetulnya Indonesia sama Chile ini sudah terhubung semenjak tahun 1522. Jadi tahun lalu tuh kita baru merayakan 500 tahun adanya hubungan antara Indonesia dan Chile melalui ekspedisi Magallanes, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi Magallanes dan Elcano ini mau melakukan ekspedisi dari Spanyol sampai ke Maluku untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah seperti yang tadi kita sempat singgung saat bahas makanan. Jadi mereka ini orang Portugal dan mereka melakukan ekspedisi yang menjadi circumnavigation pertama di dunia. Jadi ini ekspedisi terbesar di dunia di tahun 1522. Nah, hasil dari ekspedisi tersebut itu ada sekarang yang disebut dengan Selat Magellan dari si pelaku ekspedisinya Magallanes. Nah, ini terbentang dari Samudra Pasifik hingga Samudra Atlantik, jadi menghubungkan Chile dengan Indonesia juga. Nah, yang kedua, Pablo Neruda yang tadi kita sempat bahas. Dia diplomat, dia penyair, sangat bertalenta, multitalenta orang-orang sini. Pablo Neruda ini sempat menjadi konsul Chile pada zaman penjajahan Belanda pada saat Jakarta masih disebut Batavia di tahun 1930 sampai 1932. Dan di tahun 1965 hubungan diplomatik Indonesia dengan Chile ditetapkan. Nah, di tahun 78 barulah Chile membuka kedutaan besar pertamanya di Jakarta, dan 91 Indonesia baru membuka KBRI di Santiago. Untuk kesamaan-kesamaannya antara Indonesia dan Chile, sebenarnya kita punya hal kesamaan yang banyak.
Salah satunya ini kita sama-sama negara kemaritiman dengan wilayah perairan yang sangat luas ya. Kalau teman-teman lihat tadi di peta, kayak dari ujung utara sampai selatan tuh kita ada coastal area-nya di Chile. Mirip dengan Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan. Nah, jadi dengan implikasi dari kondisi geografis yang seperti itu, banyak sekali positifnya. Jadi kita punya banyak sumber daya alam, terus kita juga sama-sama terletak di Pacific Ring of Fire sama plate tectonics-nya juga. Jadi meskipun saya jauh-jauh nih, hampir 40 jam terbang dari Indonesia ke Chile, ternyata sama-sama masuk di Pacific Ring of Fire. Jadi di sini juga sering terjadi gempa bumi. Nah, tapi ya dengan banyaknya volcano, jadinya tanahnya subur, dan di Chile itu banyak sekali kekayaan alam dan juga budaya seperti yang tadi kita simak tadi, dari utara sampai selatan itu berbeda-beda. Kemudian Chile sama halnya seperti Indonesia, kita juga ekonominya ini berorientasi pada industri minyak dan gas, terus pariwisata, pertanian dan perikanan, dan ekonomi digital. Terus Chile juga sama-sama semenjak tahun 90 sudah kembali menganut sistem demokrasi, dan kita sama-sama mementingkan pelindungan hak asasi manusia, terutama mungkin pemerintahannya juga berkaca dari kasus di tahun 1970 itu. Nah, berikutnya, hubungan antara Indonesia dan Chile ini mungkin saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yang tadi sempat Pak Ales sebut mengenai perjanjian ICE-SEPA. ICE-SEPA ini merupakan perjanjian perdagangan pertama antara Indonesia dengan negara di Amerika Latin. Nah, jadi karena memang tadi disebut Chile ini ekonominya sangat stabil dan juga sejahtera, jadi banyak sekali potensi yang bisa kita jalin jika kita memiliki suatu perjanjian perdagangan yang sangat meringankan untuk para business doers. Nah, memang ICE-SEPA ini ditandatangani di tahun 2017, tapi berlakunya entry into force-nya itu tanggal 10 Agustus tahun 2019. Nah, apa aja sih yang kita ekspor ke Chile, yang Indonesia ekspor ke Chile? Di antaranya itu adalah vegetable oil, mineral fuel, iron and steel, terus banyak elektronik juga, vehicle parts, karet, dan lain sebagainya. Loh, kenapa sih elektronik diekspor ke sini? Karena di sini jumlah penduduk itu sangat sedikit, jadi kalau kita perlu barang-barang, itu kita harus selalu impor dari negara lain, karena kita di sini nggak punya pabrik. Jadi mulai dari mobil sampai elektronik itu kita pasti impor. Makanya di Chile ini sebenarnya biaya hidupnya agak mahal. Mereka memang upah minimumnya itu 2 kali lipat dari Indonesia, dan itu juga berimpact terhadap biaya hidupnya yang juga 2 kali lipat dari Indonesia. Jadi kayak contohnya misalkan kemarin saya mau cari laptop nih gitu. Kalau di Indonesia harganya mungkin sekitar 12 sampai 15 juta. Di sini tuh bisa sampai ya 20 juta, 25 juta. Jadi agak lumayan memang. Terus apa aja sih yang Chile ekspor ke Indonesia gitu? Jadi meskipun di sini nggak banyak pabrik, tapi tadi kita sama dengan Indonesia banyak punya kekayaan alam. Nah, karena tanahnya subur ini dan iklimnya yang kering tapi agak dingin, tapi nggak terlalu dingin, banyak ekspor anggur. Terus juga di sini merupakan, kalau tadi lihat di peta di wilayah utara ini, saya lihat lagi, di area Antofagasta ini merupakan wilayah pertambangan tembaga yang sangat besar di dunia. Jadi masyarakat Chile ini yang saya temui sih sejauh ini banyak sekali engineer, dan mereka tuh banyak yang bekerja di Antofagasta di pertambangan. Nah, jadi salah satu produk ekspor terbesar mereka adalah tembaga. Mereka juga mengekspor ke Indonesia biji kayu dan juga iron ores. Seperti itu. Nah, tapi uniknya ini ya sebetulnya dengan pemberlakuan ICE-SEPA memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk jumlah perdagangan. Namun memang kendala yang kita temui sehari-hari ini yang masih kita perlu improve lagi adalah dari segi logistik. Karena
hambatan yang timbul ini hanya jarak dari Indonesia ke Chile yang sangat jauh. Jadi kadang produk-produk yang sensitif seperti makanan, seperti produk kesehatan, mereka kan sensitif apalagi kalau dalam waktu yang lama dan terpapar kondisi yang mungkin agak ekstrim. Dan dengan jarak Indonesia dengan Chile yang jauh ini, meskipun terhubung dengan Selat Magallanes tadi, itu juga menjadi kendala bagi para pelaku usaha untuk mengekspor atau mengimpor produknya. Jadi itu kendala yang masih perlu kita improve lagi. Kita masih mencari solusinya bagaimana sih. Dan salah satunya adalah meningkatkan konektivitas antara Indonesia dengan Chile. Karena memang sekarang, terutama setelah pandemi, penerbangan dari Indonesia ke Chile itu cukup terbatas. Dan konektivitasnya masih belum bagus. Jadi kayak kita harus transit misalkan melalui jalur Amerika, kita harus ke Jepang dulu, Jepang, Amerika, Amerika, Chile, atau melalui jalur Eropa, Indonesia, kadang Timur Tengah, terus Eropa, baru bisa ke Chile. Tapi sekarang sudah membuka kembali penerbangan dari maskapai Qantas, itu mereka terbang dari Indonesia melalui Australia, New Zealand, lalu Chile. Itu merupakan penerbangan yang paling singkat, paling cepat. Namun memang implikasinya adalah jadi biayanya itu lebih besar. Tapi kita di sini juga sama-sama mencari solusinya, bagaimana cara yang paling efektif untuk memanfaatkan IC-SEPA ini. Nah, berikutnya masuk ke kerjasama regional. Banyak sekali hal-hal yang sama antara Indonesia dan Chile, termasuk keaktifan dalam keterlibatan di organisasi internasional. Indonesia dan Chile ini sama-sama aktif terlibat di Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, lalu juga Forum for East Asia and Latin America Cooperation atau FEALAC, dan uniknya ASEAN, yang mana kita menjadi ketuanya tahun ini. Chile ini tahun ini merupakan Chile ini sejak tahun 2019, mohon maaf, menjadi development partner dari ASEAN. Dan tahun ini Kementerian Luar Negeri Chile juga sangat gencar untuk mengengage. Jadi di Santiago ini kita punya ASEAN Community Santiago, dan terdiri dari 5 kedutaan besar negara-negara ASEAN yang ada di Santiago. Dan Kementerian Luar Negeri ini sangat erat menjalin komunikasi sebagai development partner untuk bagaimana sih cara kita untuk membantu dan memberikan kontribusi di ASEAN sebagai development partner, seperti itu. Saya izin minum sebentar. Nah, berikutnya kerjasama regional lainnya. Kalau misalkan teman-teman tadi ingat, kita sempat bahas Rapa Nui atau Pulau Paskah yang memang agak mendekati area Pasifik. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kan Chile bergabung dalam Pacific Alliance. Nah, di Pacific Alliance ini Indonesia merupakan observer. Jadi kita berbagi satu hal yang sama gitu di Pacific Alliance. Nah, berikutnya kerjasama politik. Banyak sejak bukannya KBRI Chile, KBRI Santiago, banyak dilakukan kunjungan kerja untuk high level officers, untuk kunjungan pejabat tingkat tinggi. Lalu sering dilakukan juga pertemuan dan forum konsultasi bilateral. Kalau nggak salah yang terakhir itu 2021 untuk membahas update-nya IC-SEPA terkait trades in services. Dan terkait IC-SEPA juga ke depannya kita sedang mengerjakan untuk mengembangkan di aspek investment. Jadi kalau kemarin sudah fokus di perdagangannya, trades in goods and services, sekarang kita fokus ke investment. Dan selain kunjungan pejabat tingkat tinggi dan forum konsultasi bilateral, sering hubungan antar parlemen di Chile dan di Indonesia juga cukup erat. Jadi banyak kunjungan DPR, seperti tahun ini sudah ada 2 kunjungan dari delegasi DPR dari Indonesia ke Chile. Dan yang terakhir adalah tugas saya, yaitu kerjasama di bidang sosial dan budaya.
banyak terjadi pertukaran kunjungan bisnis, bahkan pariwisata. Wisatawan Chile ini yang mengunjungi Indonesia per bulan Agustus tahun ini itu mencapai 5.681 orang. Dan itu memang tugas kami untuk terus mempromosikan pariwisata Indonesia, nggak hanya pariwisatanya tapi budayanya juga, itu supaya meningkatkan citra Indonesia di Chile. Selain itu di bidang pendidikan juga banyak pertukaran pelajar. Seperti tahun ini kita sudah menerima 5 orang awardee dari IISMA, Indonesia International Students Mobility Awards. Mereka saat ini berkuliah di Universidad Católica de Chile. Dan mereka memiliki satu MOU saat ini, memang yang berlaku MOU di bidang pendidikan hanya satu, antara Universidad Católica de Chile dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi mungkin pesan sponsor kepada pihak USNI kiranya memang berminat untuk melakukan atau menjalin kerjasama dengan universitas di Chile, bisa hubungin kami juga. Nah, yang terakhir kita juga aktif dalam melakukan promosi di bidang seni dan budaya. Seperti yang tadi saya ceritakan, kita aktif menggelar kelas-kelas, kita aktif melakukan pameran. Kemarin sempat kita melakukan pameran pendidikan di awal Oktober, dan juga promosi budaya seperti pentas-pentas, tari, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih Ibu Rizkita atas penyampaian materinya, sangat menarik sekali. Saya juga baru tahu ternyata Indonesia dan Chili itu sudah menjalin hubungan sejak tahun 1522. Lama sekali. Dan ternyata Indonesia dan Chile di masa lampau dihubungkan oleh faktor rempah-rempah. Seperti itu. Kalau begitu langsung saya buka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Rizkita. Bisa langsung raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Namun sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada Ibu Rizkita sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, Ibu, bagaimana pengaruh budaya Chile terhadap diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia? Apakah ada strategi khusus? Karena kan tadi Ibu sempat mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Chile itu tidak bisa bahasa Inggris, dan bahasa Chile juga bahasa Spanyol di Chile juga sulit. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat kita ketika melakukan diplomasi di Chile? Seperti itu, Ibu. Masih unmute, tolong di-unmute. Baik, berarti saya jawab langsung aja ya pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Jadi pengaruh budaya Chile terhadap kinerja diplomasi budaya Indonesia dan strategi-strateginya. Memang di Chile ini cukup menantang dari segi bahasa sendiri tadi, seperti yang Bapak juga mention, karena mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris, jadi kita harus melakukan upaya ekstra untuk approach mereka supaya diplomasi ini lebih dapat menjadi mengakar rumput bahasanya sih. Jadi kami bekerja sama, karena di KBRI juga kita meng-hire local staff, yaitu orang-orang Chile, ada juga warga negara Venezuela di sini, dan yang mereka semua berbahasa Spanyol. Mereka membantu kami untuk menyusun, kalau dari fungsi Pensosbud sendiri ya, kita menyusun materi-materi yang perlu diseminasikan mengenai Indonesia, yang kita olah dan kita sesuaikan bahasanya menggunakan bahasa Spanyol. Dan uniknya sendiri juga di sini, kalau kita boleh bahas sedikit tentang teknologi untuk diseminasi informasi yang melalui media sosial, pattern penggunaan media sosial di sini pun cukup berbeda dengan di Indonesia. Misalkan di Indonesia kita sangat aktif di Twitter dan Instagram, tapi di sini audiensnya banyaknya di Facebook gitu. Jadi kita harus melakukan extra effort untuk menyesuaikan dengan masyarakat di sini supaya kita bisa meraih lebih banyak orang.
Dan karena mungkin faktor jarak juga yang sangat jauh, tantangan lainnya adalah orang Chile ini banyak yang belum pernah, sama sekali belum pernah dengar tentang Indonesia. Jadi kita fokus untuk mengenalkan terlebih dahulu. Jadi kasusnya kan setiap perwakilan Indonesia itu berbeda-beda ya. Kayak di Santiago kasusnya seperti ini. Di Chile itu orang-orang sama sekali belum kenal. Tapi beda halnya dengan misalkan di London gitu. Di London orang banyak yang sudah kenal Indonesia, bahkan yang mencintai Indonesia atau kita sebut Indonesianis itu sudah sangat banyak. Jadi cara men-treatnya atau menghadapinya itu berbeda. Nah, di sini kita pelan-pelan kita memperkenalkan dulu, mulai dari anak-anak kecil, dari usia sekolah, mahasiswa, dan publik in generalnya. Nah, kalau mulai dari tahun ini, kita ini fokus ke generasi mudanya, dan itu melalui pengenalan-pengenalan yang lebih ramah. Jadi kita sering mengadakan kuis, terus kemarin dalam rangka 17 Agustus ini untuk mengengage anak-anak usia muda, usia 11-16 tahun tepatnya, kita adakan lomba esai, dan mereka harus bikin esai mengenai Indonesia gitu. Simpel aja sebenarnya, apa sih yang kalian tahu soal Indonesia, terus kita tentukan temanya, misalkan tentang places yang interesting di Indonesia atau budaya Indonesia itu seperti apa. Terus mereka banyak sekali yang melakukan research, dan itu merupakan awal yang baik untuk memperkenalkan Indonesia di kalangan anak-anak muda, terutama yang masih di sekolah gitu mereka. Jadi kemarin banyak submission yang kita terima, itu ada sekitar 30 submission esainya, dan mereka menulisnya juga cukup baik. Mulai dari mereka banyak menulis tentang agama, apart from tema yang sudah ditentukan ya, tentang places of Indonesia dan budayanya, mereka juga menulis mengenai agama, mulai dari sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia sampai sekarang dengan mayoritas Islam, seperti itu. Jadi strategi-strateginya sih lebih seperti itu, Pak. Kita juga testing the water terlebih dahulu, audiensnya lebih seperti apa, dan kita menyesuaikan dengan programnya seperti itu. Semoga cukup menjawab, Pak Ales. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sudah ada beberapa yang bertanya di kolom chat, menulis pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum saya memulai sebelum saya membaca pertanyaan di kolom chat, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ibu Rizkita. Ada yang sudah raise hand. Dari saya pilih satu terlebih dahulu, mungkin Mas Muhammad Faris Aslami dulu. Silakan Mas Muhammad Faris Aslami, silakan bertanya langsung dari mana, dari kampus apa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Faris Aslami, saya dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai kehidupan di Chile. Sebelumnya kan telah Ibu sebutkan bahwa Chile ini tergolong sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nah, apa yang membuat Chile ini bisa lebih sejahtera dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya? Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Muhammad Faris. Bagus banget ini pertanyaannya. Kenapa Chile bisa dibilang lebih sejahtera ketimbang negara lainnya? Kalau alasan utamanya, kami juga jujur nggak terlalu paham, tapi saya berasumsi bahwa karena Chile ini memiliki batas laut yang luas, jadi mereka menerima banyak hubungan, perdagangan, dan kayak mereka menerima banyak budaya yang dari negara lain secara lebih mudah. Jadi mereka terekspos dengan negara lain itu secara lebih lebih luas aja, karena coastal area-nya ini mereka sangat luas. Jadi dibandingkan dengan misalkan Bolivia, mereka kan terjepit di antara negara-negara lain ya, jadi landlocked. Atau misalkan Argentina juga mereka hanya di selatannya aja yang terekspos ke wilayah perairan. Itu merupakan salah satu faktor yang berperan penting menurut saya, karena tadi yang seperti saya bilang di wilayah Valparaiso yang merupakan pelabuhan yang paling besar di Chile, mereka ini terlihat dari
dari kasat mata aja ya kalau kita datang ke sana itu terlihat banget jelas pengaruh budaya-budaya dari negara lain. Jadi dari arsitekturnya sendiri. Jadi Valparaiso ini terrainnya itu berupa bukit-bukit dan banyak sekali bangunan yang bertumpuk-tumpuk di sana. Dan kalau teman-teman lihat ke sana itu cantik banget kotanya. Bangunan-bangunannya banyak mural-mural dari artis dan itu emang official disediakan oleh pemerintah kotanya. Dan di sana itu arsitekturnya campur-campur. Jadi ada yang agak oriental, ada yang terlihat seperti dari Eropa, tapi yang bangunan-bangunan Belanda seperti itu. Jadi kita ini menerima banyak sekali pengaruh dari luar. Jadi menurut saya itu merupakan faktor yang membuat Chile ini menjadi negara yang lebih sejahtera karena mereka menerima lebih banyak exposure terhadap negara lain sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Cukup menarik ya Chile ini bisa memanfaatkan gitu budaya untuk kesejahteraan negaranya. Terima kasih Mas Faris. Lalu pertanyaan kedua dari kolom chat Ibu Rizkita. Pertanyaan pertama datang dari Mas Prasetya Budi. Halo Kak, izin bertanya, di Chile kan ada tambang Freeport juga kan ya, sama dengan di Indonesia. Mau tanya, apakah ada perbedaan kondisi antara Freeport di Chile dengan di Indonesia? Misal dari segi kebijakan yang dilakukan pemerintah Chile atau kondisi pekerja di sana. Dan apakah ada kerjasama Indonesia-Chile yang membahas tentang Freeport ini? Terima kasih. Oke. Terima kasih ini Pak Prasetya ya. Di Chile iya betul ada tambang Freeport. Nah untuk kondisinya sendiri kami kurang familiar karena memang itu juga di wilayahnya wilayah Antofagasta tadi yang kami sebutkan yang agak di utara Chile yang memang daerah pertambangan. Dan di sini itu uniknya memang karena pertambangan merupakan salah satu resources dari Chile yang paling besar. Jadi nggak hanya Freeport di sini. Kalau di Indonesia mungkin Freeport kan waktu itu sempat menjadi agak heboh ya karena dia merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau di Chile itu semacam banyak saingan perusahaan lainnya. Jadi nggak terlalu menurut saya sih kalau diamati tidak terlalu serupa dengan Indonesia kasusnya. Dan dari segi kebijakan juga karena banyak perusahaan lainnya seperti Codelco, terus ada beberapa perusahaan lainnya, Chile ini merupakan salah satu negara yang regulasinya itu cukup ketat. Jadi kondisi pekerjaannya dan kesejahteraan pekerja di sini itu sangat dijamin. Jadi kami yakin di sini itu kondisi pekerjanya juga sesuai dengan standar, apalagi untuk perusahaan seperti Freeport. Oh ya, mungkin jadi sedikit cerita juga kalau bahas soal pekerja di Chile. Jadi Chile ini sangat mementingkan kesejahteraan pekerjanya seperti yang saya sebut tadi, termasuk dari segi penghargaannya. Jadi kalau kita punya talent di sini, punya skill, itu sangat dihargai oleh orang sini. Jadi kayak misalkan kita kemarin menggayat pebatik, hanya untuk mengajarkan membatik aja, itu mereka minta bayarannya itu cukup tinggi karena memang di sini standar itu tinggi untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja seni. Dan mereka itu charge untuk 5 jam untuk honor mengajar batik itu sekitar 700.000 pesos yang mencapai 14 juta. Bayangin, mengajar batik di sini 5 jam itu 14 juta dalam satu hari. Jadi memang kesejahteraan pekerja di Chile itu sangat terjamin dan dilindungi oleh undang-undangnya seperti itu. Semoga cukup menjawab. Bagaimana Mas Prasetya? Apakah ingin bertanya lagi terkait topik Freeport ini? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Iya, karena saya lihat di Google, pekerja tambang Freeport Chile dibayar 13 juta per bulan, sedangkan Indonesia hanya 3 juta per bulan. Baik, terima kasih Mas Prasetya atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua dari Mas Fahri. Halo Kak, izin bertanya. Terkait dengan perdagangan Indonesia-Chile, sektor apa saja yang paling potensial dalam perdagangan bagi keduanya?
Silahkan Ibu Rizkita. Oke, untuk sektor perdagangan tadi masih nyambung kaitannya dengan IC SEPA. Untuk sektor yang paling potensial, kalau kita pantau dari jenis produk-produk yang diekspor, itu banyaknya dari bahan baku manufaktur dan juga makanan. Tapi tentunya makanan yang tidak terlalu sensitif ya. Kalau dari Chile memang mereka sudah punya teknologinya untuk mengimpor anggur, jadi supaya anggurnya dari Chile sampai ke Indonesia itu masih dalam keadaan yang baik. Tapi kalau dari Indonesia ke Chile sendiri, makanannya itu berupa vegetable oil untuk memasak. Dan saya sambil contek data yang saya punya. Selain produk-produk yang tadi saya sebutkan, dari Indonesia itu manufaktur produk bahan baku manufaktur lainnya itu seperti spare part mobil, terus karet, chemical products, aircraft machinery, terus salah satu yang terbesar adalah footwear atau bahan sepatu. Terus ada juga perhiasan, kayu, dan juga produk-produk kertas. Tapi saat ini kalau yang saya lihat tahun ini, karena saya di bidang sosbud, kalau yang saya perhatikan kan kita di sini punya kantor perdagangan ya, atau Indonesian Trade and Promotion Center, produk lainnya yang dari Indonesia ke sini sangat laku adalah furnitur. Karena di sini kualitas bahan baku, misalkan seperti kayu ya, kayunya nggak terlalu bagus. Even ada kayu yang bagus, itu harganya sangat mahal. Sedangkan di Indonesia kan seperti pohon jati, kayu jati seperti itu tuh sangat banyak dan berlimpah. Meskipun harganya mahal, tapi kualitasnya tuh sangat terjamin gitu. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengekspor furnitur ke sini. Kemarin kita baru menjalin kerjasama baru. Di sini ada retail giant namanya Cencosud. Mungkin kalau di Indonesia seperti grupnya Ace Hardware gitu ya kalau di Indonesia. Nah, mereka ini giant retail, mereka bergerak di banyak bidang, nggak hanya furnitur, tapi mereka juga di grupnya punya supermarket, punya department store, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia baru menjalin kerjasama untuk mengirimkan produk UMKM berupa furnitur kayu ke Cencosud. Jadi nanti mereka akan jual di department store, bukan department store, kalau yang ini kayak hardware furniture store-nya mereka. Itu salah satu contohnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Rizkita atas jawabannya. Kepada Mas Fahri, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah puas dengan jawaban Ibu Rizkita? Belum ada respon dari Mas Fahri. Kalau begitu, sudah cukup dari Mas Fahri. Lalu ada semakin banyak pertanyaan ini Ibu Rizkita. Kalau begitu langsung ke Mas Pradono yang sudah ngantri dari awal. Kepada Mas Pradono silahkan yang disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Ales. Selamat malam Mbak Rizkita. Ya, mohon izin untuk bertanya ya. Tadi sempat disinggung juga tentang ISMA ya. Jadi ternyata Chile merupakan salah satu tujuan dari ISMA, yaitu di Universidad Katolika di Chile, kalau nggak salah ya. Nah, itu boleh tahu biasanya mahasiswa Indonesia yang jadi ISMA aware di sana itu ngambil course apa aja ya? Karena kalau kita lihat ya biasanya kan negara tujuan ISMA ya, itu kan kebanyakan milih itu di Eropa atau Korea. Nah, jadi sekaligus memotivasi mahasiswa-mahasiswi kami di USNI ya nanti misalnya ingin mengikuti program ISMA, jadi banyak peluang ya. Jadi kalau misalnya di Eropa, di negara-negara Eropa atau di Korea sudah jadi banyak rebutan. Nah, kenapa tidak coba di negara lain seperti Chile yang mungkin peluangnya bisa jadi lebih banyak karena relatif belum terlalu banyak ya mungkin orang yang berminat untuk mengambil program ISMA di sana. Ya mungkin itu aja Mbak gitu. Kira-kira apa aja course-nya gitu yang banyak diambil mahasiswa Indonesia. Terima kasih.
Siap, terima kasih Pak Pradono pertanyaannya. Jadi tahun ini merupakan tahun kedua kita menerima Awardees Awardees ISMA. Tahun sebelumnya kita menerima 4 awardees sebagai gambaran. Kalau tahun lalu itu ada mahasiswa jurusan hukum sama HI setahu saya. Kalau tahun ini kita menerima 5, jadi bertambah 1 orang. Dan mereka itu latar belakang studi di Indonesianya itu hukum, HI, bahkan ada geodesi dari ITB, terus ada komunikasi. Nah, di sini itu ternyata mereka, karena memang lagi-lagi ya Pak, kendala bahasa, mereka tuh ternyata dibatasi course-nya yang boleh diambil yang hanya ada dalam bahasa Inggris pengantarnya, karena mereka juga nggak ada yang bisa bahasa Spanyol. Meskipun sebelum berangkat dari pihak kampus mereka memberikan pembekalan bahasa Spanyol basic, tapi tetap oleh kampus dibatasi bahwa mereka hanya boleh ngambil courses dalam bahasa Inggris. Sedangkan kan di kampus juga mereka full in Spanish sebetulnya. Jadi mereka hanya diperbolehkan mengambil course di Fakultas Letras atau Literatur sama Fakultas Hukum, tapi yang anak-anak Fakultas Hukum ini hanya bisa mengambil, kalau nggak salah itu 3 kelas, Pak, karena sisanya dalam bahasa Spanyol. Jadi ada 3 mata kuliah, tapi itu pun yang berbahasa Inggris. Dan kalau yang mahasiswa yang ilmu komunikasi dari Indonesianya itu mereka juga ngambilnya course-nya yang letras, yang literatur. Semoga cukup menjawab. Ya, terima kasih Mbak Rizkita. Masih di mute ya Pak Ales. Oke, terima kasih terima kasih Ibu Rizkita atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Diah Ajeng. Saya ingin bertanya, jadi ada tradisi di Chili kan bahwa mereka melakukan ziarah, mungkin bahasa gampangnya ke makam keluarga pada saat tahun baru. Itu kan hal yang unik ya. Adakah background story dari tradisi ini? Apakah ini masuk ke dalam kategori budaya Chili? Oke, dari Mbak MC pertanyaannya agak sulit nih ya. Karena kebetulan saya tiba di sini tuh Februari, jadi saya belum mengalami tahun baruan di sini. Baru tahu juga di sini ternyata ada budaya untuk berziarah ke makam. Tapi setahu kami nih ya, kayak sekarang ini kan masih dalam suasana Halloween di sini. Mereka itu juga terpengaruh dengan budaya dari Meksiko yang Dia de los Muertos, di mana kalau teman-teman mungkin pernah nonton ya film Coco yang mereka pasang foto orang-orang yang sudah meninggal terus dinyalakan lilin supaya arwahnya ada guide untuk kembali ke rumah keluarganya dan berkumpul di hari itu. Nah, itu di sini juga mereka cukup merayakan. Jadi kalau saya bisa berasumsi nih ya untuk berziarah ke makam keluarga saat tahun baru itu merupakan pengaruh dari Meksiko atau bahkan Spanyol. Seperti itu. Karena di sini ternyata Halloween cukup meriah juga, sampai anak-anak kecil pun juga semuanya dress up, trick or treat. Saya tidak expect seperti itu karena saya pikir perayaan Halloween itu hanya di Amerika Utara. Tapi ternyata di sini juga mereka sangat heboh dalam merayakannya. Pokoknya di Chile ini, oh ya, fun fact lagi, di Chile ini banyak sekali liburnya. Jadi semua hal mereka rayakan, even ke hal-hal kecil seperti Halloween, dan ini juga jadi tambah fun fact lagi, berpengaruh ke masa studi para mahasiswa di universitas. Kalau di Indonesia mungkin kita wajarnya 4-5 tahun, tapi di sini tuh bisa minimal 7 tahun kuliah itu, sampai 8 tahun. Kenapa? Karena banyak sekali liburnya, dan budaya orang sini juga agak santai hidupnya. Jadi kayak kalau muda-mudi di Jakarta nih sekarang, milenial, Gen Z ini semua ambisius, kayak saya harus punya target ABC gitu pada umur 25 tahun. Di sini umur 25 tahun semua masih kuliah, masih tinggal sama orang tua, dan mereka itu punya kecenderungan untuk tidak terlalu memiliki target yang sangat tinggi dalam hidup gitu. Jadi lebih ke living life seperti ya berjalan santai seperti biasa.
maaf agak melenceng, tapi itu menurut saya satu hal yang cukup unik dari Chile. Terima kasih. Gimana Ajeng? Ada pertanyaan lanjutan dari Ajeng? Oke, kalau begitu. Oh ya Bu, tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu Rizkita ditugaskan ke Chile Februari tahun ini. Nah, pada waktu itu bagaimana Bu perasaannya? Karena kan kalau diplomat kan sudah biasa ya dipindahkan dari satu negara ke negara lain, ke negara lain. Nah, pada saat Ibu ditugaskan ke Chile itu bagaimana pada waktu itu? Apakah excited atau bagaimana? Lalu bagaimana perbandingan dengan negara-negara sebelumnya? Karena mungkin ini bisa jadi input bagi teman-teman HI, karena kan banyak anak-anak HI itu cita-citanya ingin jadi diplomat, jadi bisa belajar dari Ibu. Mungkin seperti itu. Baik, kalau awalnya ini begitu saya dapat informasi, mungkin sedikit background story ya sebagai gambaran gimana sih jenjang karir diplomat atau maksud alurnya itu seperti apa sih. Jadi saya kan daftar ke Kementerian Luar Negeri. Nah, saya ditempatkan di kementerian sekitar 4 tahun terlebih dahulu. Jadi dari awal masuk kita ada pendidikan sekitar 9 bulan. Lalu ditempatkan di unit kerja di Kementerian Luar Negeri. Nah, teman-teman nih kalau ngedenger diplomat mungkin kebayangnya kayak wah keren gitu, rapat-rapat multilateral di PBB pakai jas gitu. Tapi di Indonesia kita itu PNS, jadi ya kalau di Indonesia memang kita harus menyesuaikan juga gaya hidupnya. Nah, terus nanti setelah 4 tahun di Indonesia kita ditempatkan ke luar negeri. Nah, kemarin sistemnya kalau di Kemlu ini adalah kita mengajukan semacam proposal kayak kita mau ke negara mana aja, alasannya apa. Nah, Chile ini tidak masuk sama sekali ke dalam proposal saya. Saya bahkan tidak pernah membayangkan Chile gitu. Begitu saya dapat hasilnya, oh saya dapat ke Chile. Chile itu di mana ya? Jadi setelah cari tahu segala macam, tentunya kaget, wah jauh sekali gitu tiket pesawat. Penerbangannya pun itu sampai paling cepat kan kalau lewat Kuantas sekitar 25 jam. Tapi pada saat saya mau berangkat kemarin itu belum banyak penerbangan ke Kuantas dan itu cukup pricey katanya kalau saya dengar-dengar cerita dari orang. Dan akhirnya saya terbang ke sini itu sekitar 38 jam. Jadi tentunya sangat kaget waktu awal dengar kayak Chile ini di mana pertama, terus begitu udah searching, lah jauh banget gitu. Terus ya keluarga juga cukup concern karena kan kayak oh jauh sekali nanti kalau mau pulang gimana gitu. Tapi begitu sampai ke sini saya jujur jatuh cinta sama budayanya sih. Meskipun mereka ini cukup berbeda ya dengan Indonesia. Tapi mereka tuh sangat friendly, open dengan turis. Beda dengan negara-negara lain yang negara-negara maju, biasanya kan masyarakatnya nggak terlalu open dengan foreigners gitu ya. Kalau di sini tuh saya merasa sangat welcome sih. Orang-orang sini begitu ramah, terus kayak baru kenal, kita udah dianggap seperti keluarga sendiri, seperti itu. Jadi ya ceritanya sangat menarik. Semoga teman-teman juga meskipun di sini hari ini kita pembahasannya nggak terlalu substansial, tapi bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman HI yang pengen jadi diplomat gitu. Itu pekerjaan yang challenging tapi menyenangkan. Gitu. Berarti sebelum berangkat dapat pelatihan khusus ya Bu, bahasa Spanyol. Oh itu Atau buat sebelumnya teman-teman. memang nggak, kalau pada saat Ibu sebelum ditugaskan ke Chile, apakah ada misalnya pelatihan khusus bahasa Spanyol atau memang bahasa Spanyol adalah syarat untuk masuk ke Kemlu atau bagaimana? Kalau bahasa sendiri, saya itu kita tidak diwajibkan. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat ke negara mana itu tidak diwajibkan untuk bisa bahasa di negara tersebut. Nah itu menurut saya sih memang salah satu hal yang seharusnya menjadi syarat ya, karena menjadi tantangan juga kan ya untuk berkomunikasi dan melakukan tugas fungsi selama di sini. Nah kalau saya pribadi, saya memang pernah belajar bahasa Spanyol. Jadi di Kemlu banyak sekali penawaran kelas-kelas gratis untuk mempelajari bahasa, menjadi interpreter, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya berkesempatan untuk bergabung di kelas bahasa Spanyol.
ya waktu itu niatnya sih iseng aja, maksudnya nambah-nambah ilmu lah gitu, bahasa Spanyol kan, bahasa Inggris sudah bisa. Dan ya ini juga menjadi catatan ya buat teman-teman yang ingin berkarir sebagai diplomat, bahasa ketiga selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa ketiga itu sangat penting. Jadi itu akan menjadi nilai tambah buat teman-teman untuk bisa berkarir di Kemlu. Nah, karena saya waktu itu pernah mempelajari bahasa Spanyol, meskipun basic, waktu itu hanya 3 bulan dan sangat mendasar, itu menjadi catatan di kantor, dan itu menjadi salah satu consideration kenapa saya ditempatkan di Chile ternyata. Gitu ceritanya, Pak. Oke, ini juga bisa menjadi input bagi teman-teman HI USNI, karena di HI USNI Bu kita menawarkan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin, dan di USNI dosennya profesional dari UI dan dari Universitas Al-Azhar. Jadi teman-teman dari sekarang tolong dipersiapkan, tolong dimanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin. Kita ada kelas bahasa Mandarin, pengajarnya profesional. Teman-teman kalau misalnya belum mengambil bisa sit in, ikut sit in untuk join, baik itu di kelas bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Tolong jangan disia-siakan bagi teman-teman HI USNI, mumpung masih mahasiswa. Jadi kalau begitu lulus bisa menjadi modal yang penting untuk apply di Kementerian Luar Negeri. Jadi itu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Siti Mariam. Siti Mariam, halo Kak, izin bertanya, sebagai negara maritim, adakah ancaman keamanan dan bagaimana cara Chili menangani masalah keamanan maritim? Adakah kerjasama antara Chili dan Indonesia dalam bidang keamanan maritim? Bagus sekali pertanyaannya ini. Berhubung kita punya coastal area yang sangat panjang, tentunya itu menjadi salah satu faktor yang perlu dikonsider ya dari segi keamanan. Selama di sini, selama yang pernah saya dengar juga, kalau dari maritim di sini tidak terlalu banyak ancaman ya dari segi keamanan. Tapi justru yang unik adalah faktor-faktor keamanan tersebut cukup terpengaruh dengan negara lain yang berbatasan secara langsung di darat. Jadi dengan Argentina, dengan Peru, dengan Bolivia. Mungkin kalau teman-teman sering dengerin berita-berita tentang Polugri, kan tahun ini tuh lumayan bergejolak ya di Peru, di Bolivia, pemerintahnya mulai goyang. Ya, sejujurnya di seluruh kawasan Amerika Latin ini lumayan bergejolak. Kalau di Chile sendiri dari segi politik, ada kecenderungan masyarakat itu untuk selalu komplain tentang kebijakan pemerintah. Ya, memang suatu hal yang wajar sih menurut saya. Dan uniknya kan tahun 2022 ini, Chile itu mengangkat seorang presiden yang dari sayap kiri ya. Jadi tentunya itu menimbulkan banyak sekali gonjang-ganjing antar kanan dan kiri gitu. Apalagi sebelumnya kan biasanya presidennya itu selalu dari sayap kanan. Dan ini tuh perbedaan antara ideologi kanan dan ideologi kiri itu sangat opposite, sangat berbeda 180 derajat. Jadi dengan adanya pemerintahan yang kiri tiba-tiba itu tentunya menimbulkan gejolak. Tapi untungnya di Chile ini penanganannya juga cukup baik. Kalau saya boleh cerita dikit lagi nih ya, di tanggal 11 September itu merupakan peringatan kudeta atau golpe estado kita sebutnya di sini. Itu di tahun 1970 yang saya tadi sebutkan di paparan terkait gejolak sosial. Nah, setiap tanggal 11 September ini setiap tahunnya diperingati bahwa dulu terjadi kudeta di tanggal tersebut. Nah, saya tuh dengar begitu saya sampai sini, hati-hati di tanggal 11 September, kalau bisa sebisa mungkin stay di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena itu di luar itu sangat berbahaya, apalagi di kawasan pusat. Tapi tahun ini surprisingly sangat damai, sangat tenang. Jadi saya melihatnya memang pemerintah di sini itu sudah sangat antisipatif dan preventif dalam menentukan kebijakan. Jadi mereka bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, mereka sudah menyiapkan solusinya seperti apa. Jadi di sini tuh saya lihatnya sudah cukup tanggap pemerintahannya. Dan kembali lagi ke soal keamanan, tadi yang saya bahas itu dari segi
keamanan dengan negara lain yang berbatasan langsung. Di Peru itu tahun awal dan pertengahan tahun ini sempat ada gejolak sosial, dan mereka ini ingin tentunya banyak masyarakat yang ingin keluar dari kawasan negara tersebut. Nah, salah satu tujuannya adalah ke Chile. Karena waktu itu memang akses untuk masuk ke Chile ini kan secara persyaratan agak susah, tapi karena kita perbatasan ini sangat luas, sehingga pengawasan di kawasan perbatasan ini kan tentunya terbatas ya, nggak mungkin dong di setiap mil ada penjaganya. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang kemarin sempat heboh di sini. Banyak sekali imigran-imigran dari Peru, terus negara yang sedang bergejolak lainnya adalah Venezuela, itu mau masuk ke Chile, dan jadinya banyak yang ilegal. Nah, banyaknya imigran-imigran ini justru agak mengancam. Ya mungkin terjadi di Eropa juga dengan banyaknya kasus-kasus perang dan konflik lainnya. Jadinya imigran-imigran ini masuk dan jadi semacam banyak meningkatkan kriminal di daerah Chile sendiri. Karena jadinya kan lapangan pekerjaan jadi semakin sulit, terus orang-orang yang pengangguran jadi semakin banyak. Nah, itu berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Chile. Jadi kalau dari segi aspek maritim, kita tidak pernah mendengar hal-hal yang terlalu eye-catching gitu. Tapi kalau dari segi perbatasan langsung dengan negara lain, justru itu yang menjadi isu yang menjadi concern pemerintah saat ini. Seperti itu. Semoga cukup menjawab. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya Ibu, tadi saya ada hal menarik yang Ibu sampaikan terkait dengan budaya, bahwa banyak orang-orang Chile itu yang belajar gamelan, untuk belajar gamelan di kedutaan. Itu why, mengapa orang-orang Chile tertarik belajar gamelan dari sekian banyak program budaya yang ditawarkan. Lalu di mata orang Chile apa yang membuat gamelan ini bisa menarik, lalu apakah ada strategi khususnya yang diplomat-diplomat kita lakukan di sana sehingga warga Chile tertarik dengan gamelan, atau mungkin ada hal-hal lain sebetulnya, budaya-budaya lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ales. Mungkin kalau dari pengamatan kami nih ya, kan memang gamelan ini sangat menarik bagi masyarakat Chile. Kami melihatnya mungkin dari program-program yang kami tawarkan itu kan rata-rata misalkan seperti kelas bahasa. Kelas bahasa mereka perlu effort untuk memahami lagi, untuk mempelajari bahasa baru ketika bahasa Inggris saja mereka banyak yang nggak bisa. Terus untuk kelas tari, audiensnya lebih niche, perempuan, dan rata-rata kan mereka harus punya setidaknya kemampuan untuk menari ya Pak. Dan mungkin kita juga tahu betapa kadang tarian Indonesia itu cukup menantang dengan gerakan-gerakannya, sedangkan berbeda dengan tarian-tarian di Amerika Latin. Seperti mungkin tarian salsa aja yang paling umum, itu tidak serumit tarian Indonesia gitu. Nah, saya lihatnya gamelan ini kan tidak memerlukan suatu bahasa yang harus dipahami atau suatu talent mendasar untuk menari, dan musik ini dapat dipahami oleh semua orang. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Chile ini memang punya ketertarikan khusus dengan musik, dan orang-orang yang tertarik dengan gamelan ini memang sudah sangat niche. Jadi mereka bukan orang sembarangan random yang pengen cobain kelas gamelan, tapi mereka memang sudah punya latar belakang musik dan memang tertarik untuk mendalami instrumen baru. Dan di sini juga kalau mungkin kita sempat dengar tren pengobatan secara semacam terapi yang menggunakan gong mini itu. Jadi yang untuk frekuensinya bisa healing manusia. Nah, ada sebagian orang juga yang mendalami hal-hal seperti itu, dan kita bisa menemukan frekuensi yang serupa dari metode pengobatan tersebut pada gamelan, karena kita kan menggunakan gong, menggunakan slantem yang ditabuh dan mengeluarkan frekuensi. Nah, hal-hal tersebut juga menurut kami itu menarik bagi orang-orang di Chile. Seperti itu. Lalu Bu, terkait dengan program beasiswa, apakah ada program beasiswa khusus yang diberikan pemerintah Chile ke
orang-orang Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk belajar di Chile, mungkin belajar bahasanya, mungkin short course, ataukah mungkin ada yang ingin melanjutkan studi S2 di Chile, di Universitas di Chile. Mungkin apakah ada program beasiswa dari pemerintah Chile untuk orang-orang Indonesia? Seperti itu. Untuk program beasiswa dari pemerintah sendiri, sejauh ini kami belum pernah mendengar infonya, Pak, kalau dari pemerintah Chile. Tapi kalau dari kampus, mereka cukup banyak yang menawarkan program-program seperti courses dan lain sebagainya. Cuman memang kami, karena tugas kami mempromosikan studi di Indonesia dan wisata ke Indonesia, jadi kami mungkin lebih baik dikonsultasikan dengan pihak dari kedutaan Chile di Indonesia mungkin, ya, supaya beasiswa-beasiswa ini lebih spesifik yang eligible bagi warga negara Indonesia. Tapi sejauh ini program pertukaran dari Indonesia yang kami terima itu adalah ISMA, dan juga pertukaran langsung tidak melalui pemerintah Indonesia, tapi pertukaran langsung dengan kampus itu dengan Universidad Católica de Chile. Nanti kiranya teman-teman ini ada yang tertarik nih, pengen nih kayaknya studi di Chile, nanti mungkin bisa hubungi saya. Nanti saya bisa hubungkan langsung dengan kampus-kampusnya. Terima kasih, Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung? Atau bisa menanyakan via kolom chat? Ini kalau teman-teman ada yang mau nanya tapi malu di forum ini, saya akan leave email dan akun Instagram saya, kiranya teman-teman mau hubungi ya di kolom chat. Oke. rizkita.murwani@gmail.com @rizkita_murwani. Oke. Jika sudah tidak ada yang bertanya, berarti sesi Q&A saya akhiri. Dengan demikian, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Mewakili keluarga besar program HI USNI, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan dan juga materi yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara. Kalau begitu, waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Ales dan teman-teman. Ya, terima kasih kepada Mas Ales dan Ibu Rizkita atas waktunya. That was such a great discussion. Semoga para partisipan yang hadir dan yang mendengarkan diskusi ini dapat mengambil banyak ilmu dan pembelajarannya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara ini, dimohon kepada para partisipan untuk menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi foto terlebih dahulu yang akan diituin oleh moderator. Boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya ya. Mungkin Mas Doni yang biasanya memberi aba-aba untuk foto bersama. Faisal yang ini, yang nanti ambil screenshotnya. Ya, silakan Faisal. Baik Mas, oke. Aba-aba dari saya ya. Semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Pemberitahuan terakhir untuk dimohon tidak meninggalkan grup WhatsApp-nya dulu karena akan dibagikan nanti sertifikatnya melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih semuanya kepada para partisipan yang hadir telah mengikuti kegiatan kuliah tamu pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu juga yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Selamat menjalani harinya. Sampai ketemu di Diploma Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rizkita. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu Rizkita.
Oh Kak, iya, ini maaf bagi mau izin teman-teman tanya. yang belum ini isi apa? Tadi Faisal sudah share link buat apa namanya daftar hadir peserta ya. Jadi bagi yang mau memperoleh e-sertifikat, tolong diisi tadi Maaf Kak, linknya di di mana ya share Kak? sama Faisal. Ada di kolom chat. Di kolom chat ya Pak? Teman-teman udah boleh meninggalkan Zoom meetingnya ya. Terima kasih.